cara yang indah-indah gitu loh. Pokoknya kembalikan vape Pargo zaman dulu tuh. Itu malah membuat orang tuh semangat sebenarnya. Ya enggak? Orang jadi dirinya sendiri. Beuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Rahayu. Kembali bersama kita di podcast Rawong Jurnal Jenar, episode 2. Apa kabar teman-teman? Mungkin baik. Semoga kita diberi keadaan yang sehat, lancar rezekinya buat teman-teman dan kita semua. Kembali kita bersama saya, Aji ada di sini, dan juga tak lupa The Master kita. Gitu Master. Selamat malam Mas Jenar. Selamat malam. Kabar baik Mas? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Luar biasa. Ini tidak perlu, kita mungkin akan sedikit biar agak santai, biar obrolan, tapi tetap serius obrolannya. Oke. Dari obrolan kita yang episode pertama kemarin itu mungkin masih sedikit lah. Beban beratnya itu masih sedikit. Mungkin pembahasan kali ini bakal menguras pikiran kita atau mungkin ada lebih berat sih teman-teman. Untuk pembahasan kali ini kita episode 2 berjudul Hakikat Manusia. Oke, siap. Ini langsung mulai aja sih Mas Jenar. Dari hakikat manusia, biar teman-teman itu juga paham apa itu hakikat. Kan ada ilmu syariat, ada makrifat, ada hakikat, dan apa sih hakikat itu sendiri? Berarti yang ditanyakan adalah arti dari kata hakikat ya berarti ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dipertanyakan seperti itu, kalangan umum pun sudah tahu harusnya ya, karena dalam kamus bahasa Indonesia pun juga sudah menjelaskan tentang arti dari hakikat. Tapi kalau mau dijelaskan secara lebih rinci bisa juga sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita beri contoh agar mudah dipahami ya teman-teman ya. Jadi saat seseorang itu belajar sebuah pengetahuan, lalu dia sudah mengetahui inti dari pengetahuan tersebut, lah itu namanya hakikat. Jadi hakikat inti ya, esensi. Jadi esensi inti itu bisa disebut hakikat. Hakikat kan sebenarnya kata yang lebih islami kan, kayak kata yang lebih syair gitu loh, ada hakikat kayak gitu. Cuman secara umum orang tahu bahwa hakikat itu ya inti atau bisa disebut juga esensi. Jadi sari-sari dari sebuah pengetahuan itu hakikat. Sari dari sebuah pengetahuan. Sebenarnya simpel sih kalau hakikat itu sebenarnya. Kalau kamu seumpamanya belajar tentang katakanlah pisau, kamu tahu kegunaannya, kamu tahu bentuknya, ya kan? Terus kamu tahu dari sisi buruk dan sisi baiknya, itu hakikat. Jadi lengkapnya di situ. Bukan hanya tahu, oh ini pisau nih buat ini doang, kan enggak. Jadi segala unsur dari pisau tadi kamu tahu dan kamu rangkum menjadi satu, yaitu hakikat. Nah biasanya ilmu hakikat itu saat apa yang kamu ketahui tentang pisau tersebut dan beberapa orang ketahui tentang pisau tersebut itu sama. Nah itu hakikat. Kalau masih belum sama, itu namanya panemu. Oh, titik. Berarti panemu sama hakikat itu sendiri ya? Beda, derajatnya jauh Mas. Panemu sama hakikat itu derajatnya jauh. Panemu itu kalau sekarang bahasa Indonesia itu pendapat. Jadi kamu bawa sebuah pisau kayak gini menurutmu, tapi menurut orang lain berbeda. Nah itu masih disebut panemu. Tapi saat kamu udah mengetahui inti dari pisau tersebut dan banyak orang juga, mungkin 1 atau 2 orang atau 3 orang itu juga mempunyai inti yang sama atau arti yang sama, itu sudah disebut hakikat. Dia sudah menemukan hakikatnya gitu loh dari pisau tersebut. Pasti oh ya sama ya Mas ya, dengan pendapatku ya sama. Nah itu hakikat. Paham. Nah paham kan, kebanyakan memang hakikat itu perlu
diuraikan dalam sebuah pengejaran gitu loh, kayak sebuah ada guru, ada murid kayak gitu. Jadi menemukan inti dari sebuah pengetahuan tadi. Kalau sendiri-sendiri itu masih masih panemu, Mas. Jadi kalau orang berpendapat ini itu masih panemu, oh panemumu gitu. Oh panemuku. Cuman kalau panemu kita udah sama itu hakikat. Oh, paham, paham, paham. Nah, paham kan ya? Hakikat itu berarti hakikat itu sebuah unsur-unsur itu. Ya, sari bukan unsur lagi. Sari. Kalau Oh. unsur kan masih bisa di ini gitu loh, masih kayak di kolom-kolom kan. Tapi kalau sari itu udah di tengah, Oh, hakikat udah jadi satu ya. udah jadi satu. Unsur-unsur tersebut udah jadi satu, lalu menjadikan sari pengetahuan tadi. Hampir menuju ke apa? Makrifatnya ya hakikat itu. Tapi Hampir udah beda derajat. makrifat dengan hakikat itu sebenarnya sesuatu yang berbeda. Karena makrifat itu pencapaian. Saat kamu sudah menemukan hakikat, seumpamanya kamu membabar tentang bagaimana cara mendekat dengan Tuhan, ya kan? Bagaimana cara untuk kenal dengan Tuhanmu gitu kan? Lalu kamu bersyariat, bertarekat, lalu menemukan hakikat dari pengetahuan-pengetahuan tersebut, lalu kamu kenal dengan Tuhanmu bahwa Tuhanmu seperti ini dan sebagainya. Nah itu beda, derajatnya beda. Hakikat bisa dibilang dia masih dalam kolom pengetahuan. Tapi kalau sudah marifat itu pencapaian. Paham. Nah, kata benda dengan kata sifat kan beda. Iya. Ya nggak? Marifat itu udah perkenalan itu. Udah kenal kamu dengan Tuhanmu seumpamanya gitu. Yang kebanyakan orang babar kan marifat itu kenal dengan Tuhan kan. Sebenarnya ada juga yang lebih penting loh, makrifat dengan dirimu sendiri itu loh. Iya nggak? Dengan diri sendiri. Ya, kamu kenal nggak dengan diri sendiri? Nah, nanti bisa kita bahas lah. Kita babar bareng-bareng sih teman-teman. Oke, itu sedikit tentang definisi dari hakikat dari itu. hakikat tadi, atau syari atau esensi. Ya. Orang-orang Indonesia itu kebanyakan teori, tapi kurang esensi. Kebanyakan teori, kekurangan esensi. Yang dibutuhkan sekarang itu esensi, bukan teori sebenarnya. Nah, gitu. Mungkin itu teman-teman makna dari hakikat itu sendiri. Untuk hakikat, berarti kita lanjut ke hakikat manusia sih Mas. Apa sih hakikat manusia itu? Kalau hakikat itu kan sari ya, berarti kalau diejawantahkan itu hakikatnya manusia, tujuan atau sari-sarinya manusia itu apa, seperti apa dan bagaimana. Oh gitu ya. Jadi mengarahnya kepada definisi hakikat manusia itu sendiri. Manusia yang manusia sebenarnya kan gitu. Iya kan? Kalau di pertanyaan itu bisa aku jabarkan bahwa kamu sedang menanyakan bagaimana saya menjadi manusia yang manusia gitu. Itu kan hakikat kan. Jadi kalau masih manusia aja dalam satu kata itu berarti belum jadi manusia. Tapi kalau manusianya manusia itu kan berarti dia udah hakikat tuh kan. Udah paling inti di situ. Ada nggak yang bisa? Gitu. Ada yang sudah berhasil menjadi manusianya manusia. Apa tuh syarat-syaratnya? Apa tuh yang harus dilakukan? Ya kan? Apa tuh teori dan prakteknya? Gimana kita bisa menjadi manusia yang utuh kan gitu? Yeah. Yang benar-benar disebut manusia, atau manusia itu hanya judgement orang lain, penyebutan gitu loh. Cuman kan dalam kitab suci kan ada kan dalam Al-Quran. Jika Tuhan sudah menyebut manusia berarti kan ada esensi di situ. Nah nanti kita akan kita bahas. Sekarang kita bahas sebenarnya. Hakikat manusia berarti itu apa sendiri? Hakikat manusia. Kalau hakikat tadi udah tahu kan ya, inti. Nah manusia ini memang banyak pendapat tentang manusia itu sendiri gitu loh. Salah satunya adalah kalau dalam kitab Ibnu Arabi kan tahu kan ada insan kamil, ada ihsan kamil, ya kan, ada insan hayawan. Nah, yang disebut manusia yang manusia itu ya insan kamil. Itu dalam kitab Ibnu Arabi. Lalu manusia yang belum sempurna adalah insan hayawan. Jadi manusia tapi seperti hewan. Hayawan itu artinya hewan. Jadi kita bentuk manusia nih secara utuh tuh, fisik tuh
manusia. Cuman watak kita seperti hewan. Contohnya seperti apa manusia? Orang-orang yang rakus dengan dunia ini gitu loh, bahkan melebihi sifat hewan. Kalau bisa dibilang bahwa dalam kitab suci mengungkapkan bahwa hewan itu tidak berakal, berarti bisa disebut kita tidak berakal sebagai manusia kan gitu. Itu sih sindiran paling keras buat manusia. Itu sindiran paling keras. Sekarang contohnya gini, kenapa kita bisa menjadi berwatak hewan ya? Karena sebenarnya sifat manusia yang hewani tadi itu tidak memikirkan baik dan buruk ke depannya gitu loh. Pokoknya apapun yang menjadi keuntungan diri itu akan dilibas. Kayak contohnya adalah penebangan liar kayak gitu. Dia mengutamakan keuntungan diri. Ini untung nih buat gua nih kan gitu. Cuman dia tidak memikirkan dampak-dampak untuk selain dia. Seumpamanya kayak makhluk-makhluk selain dia di situ. Terus nantinya anak cucunya gimana kalau di sini tuh dibikin kayak gini. Nah, nggak tahu kedepannya nanti bagaimana. Nah, padahal kalau kita sadar dan bisa lebih memikirkan tentang dampak atau resiko yang akan datang, itu kita akan berlaku secukupnya. Makanya kan buatlah bumi ini sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kalau sudah cukup ya udah. Tapi kan manusia diberikan rasa tidak puas. Nah itu sebenarnya, rakus tidak puas itu masuk dalam insan hayawan tadi. Dalam Al-Quran sudah, memang manusia itu sifatnya tidak pernah puas, selalu mengeluh, kan gitu ada dalam surat. Coba cari ngaji coba, itu ada semua. Tapi sebenarnya bukan kita harus menerima, oh iya aku emang manusia yang karena manusia itu sifat dasar sudah tidak punya rasa puas, ya aku akan menuruti sifat itu. Sebenarnya enggak, itu pagar sebenarnya. Batasan. Karena batasan sudah diungkapkan. Kalau memang kamu sadar bahwa kamu itu tidak punya rasa puas, ya kan batasi itu dengan rasa cukup, dengan rasa syukur. Oh ya, aku harus memikirkan orang lain. Makanya kan bisa dibilang manusia yang paling mulia atau paling baik itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Ya kan, bagi makhluk lain. Itu sosialisme kan. Nah, itu hakikat dari manusia, insan hayawan. Dari Ibnu Arabi. Nah, bagaimana bisa menuju ke insan kamil tadi? Nah, caranya gimana? Ya dengan mengetahui batasan-batasan tersebut, lalu kita berupaya sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang utuh. Ya kalau memang diungkapkan bahwa manusia yang paling mulia adalah berguna bagi orang lain, ya kita harus sosial kan? Iya. Kita harus hidup sosial. Nah, makanya banyak orang yang notabene sedang mencari jati diri, tapi dia terbelenggu di situ, menjadi orang yang egois. Dia seolah-olah mencari insan kamil dalam diri nih. Iya kan? Itu banyak terjadi sih. Nah, banyak terjadi, banyak banget. Berapa kasusnya itu kan? Nggak bisa dihitung malahan. Nah, saat kita mencari jati diri tersebut, otomatis kita biasanya akan melalaikan jiwa sosial kita. Kan gitu kan? Kita terfokus pada diri, ya kan? Berapa lama terfokus pada diri sendiri, mencari, nggak ketemu kan? Lama-lama jadi apa? Jadi gila. Cuman seharusnya kita walaupun mencari jati diri, kita tidak boleh melupakan sosialisme kepada orang lain. Mungkin kalau saya udah pernah dengar tuh, kalau yang Sunan Kalijogo itu bisa bilang memayu hayuning bawono, atau bisa begitu mas? Bisa juga diartikan seperti itu, tapi lebih tepatnya memayu hayuning sasomo. Sesama makhluk, semuanya kan. Kalau sesama itu bisa diartikan sesama makhluk, jadi hewan, tumbuhan dan lain-lain, bukan hanya kita kepada sesama manusia gitu, tapi semua makhluk yang ada di situ itu masuk dalam memayu hayuning sasomo tadi. Nah, mungkin dari kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Sunan Kalijaga tentang memayu hayuning sasomo, memayu hayuning bawono, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning diri, itu memang konteks-konteks atau bentuk-bentuk untuk menjadi insan kamil yang utuh.
Jadi kalau insan hayawan itu, yang tadi itu, kita seolah-olah membenarkan diri tanpa Menerima ya sekitar. sekitar. Satu itu tidak menerima sekitar, yang kedua adalah tidak menerima bahwa biasanya itu melupakan ketataan Tuhan. Insan hayawan tuh. Maksudnya ketataan Tuhan itu Eh, bagaimana, Mas? Ketataan Tuhan itu kita kadang melupakan bahwa ada Tuhan yang mengatur kita gitu loh. Yang kadang memberi peringatan kepada kita. Kita lebih terpaku pada diri sendiri gitu. Tapi kalau insan kamil itu benar-benar kita menyerahkan diri kepada Tuhan, benar-benar kita jadi makhluk sosial, terus benar-benar kita tidak egois kepada diri sendiri. Pencarian jati diri itu pasti kebanyakan gagal karena apa? Terpaku pada diri sendiri. Keakuan itu sendiri Nah, ya. Padahal kalau ditanyakan ya, itu banyak hak orang lain yang pada ada dalam diri kita loh. Dalam darah kita, dalam tenaga kita, dalam harta kita. Ya enggak? Itu ada hak orang lain. Loh, ada hak orang lain. Dalam pengetahuan gitu ada hak orang lain. Berarti kan memang kita dalam penciptaan manusia itu selalu disisipkan jiwa sosial seharusnya. Siapa yang butuh, ya kan? Jadi kadang kalau pencarian dari diri sebenarnya bagus. Itu konsep yang bagus dalam spiritual, cuman banyak yang gagal karena egoisme. Keakuannya itu sendiri. Iya, egoisme. Saking dia sibuknya mencari jati diri yang seharusnya bisa ditemukan melalui sosial, melalui itu dan sebagainya, tapi dia terpaku dengan seolah-olah meditasi beberapa tahun. Nggak masalah. Untuk penenangan diri itu meditasi itu konteks yang bagus. Cuman egoismenya itu loh yang jadi sisi negatif dalam pencarian jati diri tadi. Itu Mas Haji. Kayak pedang bermata dua. Iya, pastinya. Bukan pedang bermata dua lagi, itu membunuh diri sendiri sebenarnya. Mungkin apa Mas, ya begini. Banyak orang yang mencari hakikat manusia itu sendiri karena sudah jauh melangkah. Oke. Ya, sudah jauh melangkah baru bertanya, aku sudah jauh melangkah sampai seperti ini, tapi bingung. Apa tuh sebenarnya tujuan aku hidup itu? Itu kan juga termasuk ke hakikat manusia kan, Mas. Mungkin bakalnya menuju ke tujuan manusia itu sendiri. Tapi ini sebelumnya mungkin dari pengalaman pribadi saya sendiri ya, Mas. Clickbait teman-teman, ini juga kita sharing-sharing pengalaman pribadi saya. Untuk mencari hakikat manusia itu sendiri kadang menjadi bingung, Mas. Sebenarnya saya ini hidup itu buat apa sih? Bagaimana sih layaknya manusia itu hidup? Untuk apa manusia itu hidup? Jika nantinya mati juga gitu. Iya. Itu pertanyaan biasa itu sebenarnya. Oke, banyak yang bertanya seperti itu memang. Jadi apa gunanya kita hidup kalau nantinya juga bakalan mati gitu dan tidak membawa apa-apa di sini kan gitu. Nah, kita babar sedikit itu tentang penciptaan. Apa sih hakikat dari penciptaan kita di dunia kan gitu. Oke. Kalau dalam ilmu-ilmu tarekat pasti banyak yang mengungkapkan ada tugas-tugas tertentu saat kita diciptakan dan kita menyetujui itu di dunia kan gitu kan ya kan. Cuman terus ada kebimbangan saat kita sudah dewasa kayak gini, terus ada kebimbangan dalam pikiran, apa gunanya orang nanti juga kita mati dan cuman berkalang tanah dan tidak membawa apa-apa yang sudah kita dapat di dunia ini kan gitu kan. Sebenarnya orang-orang yang berpikir seperti itu sudah mati saat itu juga sebenarnya. Sudah mati saat itu juga. Secara konteks jiwa dan raga itu sebenarnya dia sudah mati. Kita babarnya gini. Oke, kamu ditakdirkan menjadi seorang manusia yang lahir di dunia gitu. Lalu ada konteks sosial yang diungkapkan oleh Tuhan tadi di dalam kitab suci bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi sesama bagi orang lain gitu, sama. Terus kamu berusaha nih untuk
menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Karena kamu bukan apa-apa nih, lulusan ini dan sebagainya, terus kamu bekerja dengan baik. Soalnya Allah atau Tuhan sudah mentakdirkan kamu menjadi seorang guru. Ya, sebenarnya jadi dirimu kan ada di situ tuh, bukan tentang gurunya. Cuman kan tugasmu untuk mencerdaskan bangsa sebenarnya kan, mencerdaskan anak-anak bangsa kan gitu kan. Itu kan sudah hakikat dari Mas Haji. Oh, paham. Iya nggak? Oh, Tuhan memberikan aku tugas ini untuk saat ini nih. Ya aku terima dengan baik, dengan lapang dada, lalu aku lakukan dengan sebaik-baiknya untuk mencerdaskan bangsa ini. Mungkin saya bisa mencerna itu bukan siapa aku, tapi bagaimana akunya itu. Bagaimana akunya? Otomatis apa yang kamu lakukan saat ini itu juga berpengaruh dalam kehidupanmu yang nanti. Oh iya Ji, kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik. Dengan persetujuan yang dulu yang pernah aku ungkapkan padamu, kamu menjadi seorang guru dan mencerdaskan bangsa, kamu tidak pernah mengeluh dan berusaha sebaiknya. Aku terima. Kan gitu. Terus konteksnya adalah kepada innalillahi tadi. Sangkan paraning dumadi kan sebenarnya kan. Nah, sangkang paraning dumadi itu tadi. Di mana kita berasal. Jadi bahan dasar dari manusia. Sekarang ini lebih rancu ya. Ini lebih berat nih sebenarnya. Bahkan mungkin banyak haters nantinya. Nggak apa-apa sih Mas. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Kita juga menerima pendapat, kita juga menerima kritik juga. Oke. Nggak luput dari itu kita bakal berkembang dari situ sekarang juga. Sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman juga nih. Jika belum ada apa-apa, yang ada hanya Allah, bahan dasar untuk menciptakan alam semesta itu apa? Termasuk kita. Ayo. Bisa dijawab nggak, teman-teman? Mungkin yang nonton bisa jawab nggak? Saya juga pernah, mungkin belum tahu Mas. Belum tahu kan? Ini pasti banyak juga yang nantinya, wah yang bener Mas, yang bener gitu. Pasti banyak juga, haters juga banyak juga. Cuman kalau nggak diungkapkan juga, ini sebuah unek-unek juga. Mungkin pertanyaan juga bagi banyak orang yang sebenarnya bakal jadi unek-unek sih Mas. Kayak tadi dari kehakikatan manusia itu sendiri. Saya pun juga pernah berpikir kalau begini Mas. Kenapa sih Allah itu maha besar, Allah itu pencipta seluruh alam raya ini. Kenapa sih mendadai apa ya bahasanya ya? Kenapa harus menciptakan manusia yang kerjaannya itu sekarang tuh merusak alam semesta, saling bunuh, saling mencaci maki itu juga pernah berada di benak pikiran saya juga sih Mas. Pernah tersirat ya. Kenapa sih ya harus ada manusia? Kenapa harus ada manusia gitu? Iya. Ya kenapa Anda setuju untuk dilahirkan? Kenapa harus Anda setuju harus dilahirkan di dunia ini gitu? Ayo. Kenapa harus Anda setuju bahwa aku akan lahir di sini di dunia? Oke, Allah, aku setuju. Aku dilahirkan di sini. Kenapa? Manusia yang keberapa coba Anda tanya, kenapa kamu setuju kamu dilahirkan di sini? Soalnya kamu bisa nolak. Cuman kan kalau bisa dibilang bahwa penyembahan kita kepada Allah ya mau nggak mau kita harus setuju dengan apa yang dia perintahkan kan gitu kan. Otomatis mungkin arahnya adalah seperti ini. Berarti kalau tanpa manusia penyembahan terhadap Allah tuh nggak ada kan gitu. Ya itu juga salah benak-benak. Emang manusia itu makhluk keberapa yang ada di bumi coba? Makhluk keberapa? Makhluk terakhir yang ada di bumi. Kita tuh anak bungsu guys di sini guys. Di bumi itu kita anak kecil sebenarnya. Masih duluan tumbuhan, masih duluan yang lain, batu, tanah itu masih dulu. Kita cuma anak kecil di sini, pendatang. Makanya ada percakapan kan dalam diskusi kan, laut dengan Allah. Jika engkau mengizinkan akan aku libas manusia dengan airku kan. Ada coba. Ada kan? Kita tuh anak kecil. Cuman gini.
kalau kita bicara seperti itu, ada hubungannya nggak dengan kiamat, Mas? Ada hubungannya dengan kiamat yang akan terjadi, dengan takdir bahwa manusia itu diciptakan ya untuk merusak. Apakah itu siklus sebenarnya? Saat kita sudah benar-benar merusak bumi dan itu kiamat yang terjadi. Apakah seperti itu? Itu mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya dari kalangan ateis. Ya kalau kalau dilogikakan dengan takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia bahwa manusia itu sebagai khalifah dan akan merusak bumi dengan kiamat yang akan terjadi, apakah ada sinkronisasi di situ? Ada korelasi antara itu? Ya juga sih ya. Nah, saat bumi sudah benar-benar dirusak oleh manusia, kalau secara fisika ada lapisan ozon di atas, dan saat manusia benar-benar merusak bumi, lalu lapisan ozon itu sudah Semakin menipis. dan hancur, sudah tidak ada, berarti kan planet-planet atau bintang-bintang yang lain kan pasti akan jatuh ke sini kan, karena sudah tidak ada kubah di situ kan. Apakah ada hubungannya dengan itu saat kita benar-benar merusak lingkungan tadi? Ada nggak? Kemungkinan di logika kan ada. Cuman kalau kembali kepada apa ya, kepada agama, terserah Tuhan mau kiamatin kapan. Itu loh yang rancu. Ya nggak? Mau nanti, Kita nggak tahu. nggak tahu, atau besok, atau 2 hari ke depan, kita kan nggak tahu. Itu haknya Allah. Nah, bahkan Nabi besar kita Muhammad SAW saat ditanya kapan kiamat, beliau pun nggak tahu, karena itu memang bentuk prerogatif dari Allah. Tuhan, dari Allah gitu loh. Cuman korelasinya saat-saat orang-orang fisika atau orang-orang yang logikanya tinggi mungkin ya, apakah ada hubungan korelasi antara perusakan manusia dalam bumi ini dengan kiamat yang akan datang? Nah, kan gitu. Terus masalah penciptaan tadi, kembali lagi ke sangkan paraning dumati tadi, kenapa kita harus diciptakan kalau nantinya hanya Kita mati Mati, atau gitu. meninggal. padahal dalam konsep Islam itu kan tidak ada kematian sebenarnya kan, hanya meninggalkan jasad. Iya. Makanya saya tanya tadi, saat belum ada apa-apa selain Allah, apa bahan dasar untuk membuat kita? Belum ada semesta nih selain Allah nih, dia kan ahad ya, yang pertama ya kan, ya kan? Apa bahan dasarnya untuk membuat alam semesta? Otomatis bagian dari Allah itu sendiri kan. Iya juga sih ya. Digambarkan kalau iya juga ya Mas. Ayo. Dia kan ya, sang awal dan sang akhir. Jadi definisi dari sang awal kan belum ada apa-apa selain Allah. Jika belum ada apa-apa selain Allah, apa bahan dasar untuk menciptakan alam semesta? Logikanya adalah bagian dari Allah itu sendiri kan. Makanya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang dari Allah akan kembali ke Allah. Itu juga konsep Nah. dari sangkan parangan dumati juga. Iya sama aja sebenarnya, cuman beda kalimat aja, dari Jawa dan dari Arab kan gitu kan. Bukan innalillahi wa inna ilaihi jannah kan. Nah, konsep syariat dengan konsep hakikat tadi sedikit berbeda. Nah, orang-orang yang mendalami Islam yang mungkin secara batiniah itu menganggap bahwa surga itu kembali kepada Allah tadi, sang pencipta. Walaupun dalam syariat diceritakan bahwa surga itu adalah sebuah tempat, gambaran tempat kan. Gambarannya tempat. Nah, yang mungkin tidak bisa kita jelaskan keindahannya atau dan bagaimana. Kalau gini, sebuah tempat itu pasti kita bisa jelaskan keindahannya saat kita di situ. Obrolannya asik. Minum dulu aja dong. Oke, minum silakan. Sedikit serius, tapi asik juga ya obrolan hakikat manusia ini. Iya, makanya meskipun serius kita bisa santai, bisa sambil ngerokok boleh kan ini? Boleh Mas. Oke, saya ngerokok ya. Panjang lebar masa nggak ngerokok? Katanya Iya. obrolan santai. Rokok dulu ya, boleh kan?
Kan dulu. Oke. Kayak ngerokok, boleh minum kan? Boleh, Boleh minum. Minum dulu, Bro. boleh langsung Mas. Langsung minum saja, monggo. Oke. Sambil ngerokok. Asik kan? Asik nggak? Pasti belum pernah mendengar seperti itu kan? Dan pastinya ini juga bakal jadi obrolan yang emang berat ini. Iya sebenarnya nggak terlalu berat karena mungkin banyak orang yang sudah tahu ini juga. Cuman kita harus menjelaskan secara rinci agar eh, agar mengingatkan kembali gitu. Sambil kembali kan ya. Itu tadi. Kalau kalau eh, mendefinisikan sebuah tempat itu kan terlalu receh kan. Iya. Makanya di situ kenapa eh, Allah bilang surga itu tidak bisa kamu jelaskan melalui kata-kata. Bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Hal-hal yang tidak bisa dibayangkan itu cuma Allah loh. Makanya orang-orang Islam yang batiniah, yang belajar batiniah sekali, itu mereka meyakini bahwa surga yang sejati itu ya kembali ke Allah, ke bahan dasar tadi. Makanya ada Nurullah, ada Nur Muhammad. Di dalam diri kita kan ada Nurullah, ya kan? Sekarang kamu ditiup ruh, itu kan bagian nafas dari Allah kan? Ditiupkan ruh kepadamu. Nah, bagian manusia yang tidak dari Allah akan kembali kepada bahan dasarnya. Apa jasad kita? Dari tanah, kembali ke tanah. Sedangkan ruh kita yang asal mulanya bahan dasarnya dari sang holik, kembali ke sang holik. Makanya ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sangkan paraneng dumati. Pencarian jadi diri itu sebenarnya seperti itu. Bagaimana kita bisa mencari jalan untuk kembali. Itu pencarian jadi diri. Bukan kamu mencari dari diri terus kamu ketemu bahwa aku adalah Brawijaya 5, bukan. Bahwa aku adalah titisan dari Gajah Mada. Bahwa aku adalah titisan dari Nyi Roro Kidul. Bukan seperti itu konsepnya. Harus menjadi sosok yang receh gitu loh. Bukan kita merendahkan sosok-sosok itu ya, cuman pencarian jadi diri itu sebenarnya bagaimana kita bisa kembali secara utuh kepada bahan dasar tadi. Kepada sang pencipta tadi loh. Iya enggak? Coba. Jauh banget ini. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua teman-teman. Banyak mungkin ada yang udah tahu, mungkin baru ada apa namanya? Baru dengar obrolan kita ini. Nah. Kembali ke sang pencipta ya Mas. Oke. Sebenarnya belum selesai tadi. Makanya bisa disebut manusia itu saat kita ruh saja atau sudah ada jasad juga. Jadi bisa disebut manusia. Itu juga pertanyaan besar juga. Ya makanya saat kita kembali nanti dengan bentuk ruh, apakah kita masih bisa disebut manusia atau ruh? Ruh kan? Berarti penyebutan manusia itu saat kita punya jasad ini kan? Punya raga ini. Nah, Aji ini manusia nih kan? Ada namanya, ada jasadnya. Gitu. Saat jasad sudah tidak ada, apakah bisa disebut manusia? Enggak kan? Orang kita udah mati ya, masih ada jasadnya, sebutnya mayit, bukan manusia lagi, ya kan? Nah itu tadi loh. Terus kembali lagi kepada penciptaan, kembali kepada hakikat manusia gitu tadi. Terus apa sih yang membuat kita sulit untuk menjadi insan kamil tadi? Itu kan ada kan kayak sisi-sisi yang mempersulit kita untuk menjadi insan kamil tadi, manusia yang utuh tadi. Karena
secara otomatis sebagai manusia kita juga hidup di dunia ini banyak kebutuhan juga. Kan gitu kan. Iya. Itu sebenarnya juga bentuk dari pencarian menjadi manusia tadi. Karena tidak melulu kita harus terfokus pada penyembahan. Kita juga terfokus kepada hal-hal yang ditugaskan di dunia ini, termasuk dengan bekerja, belajar, ya kan, mengaji, membantu sesama, itu juga bentuk tugas sebenarnya. Tugas manusia di dunia. Iya. Cuman apa yang sulit sebenarnya? Ternyata ada satu kunci di mana kita bisa mempersulit diri untuk menjadi diri tadi. Judgement sosial. Judgement sosial. Judgement sosial. Karena seharusnya saat kita benar-benar terfokus pada diri dan ini tugasku udah. Aku nggak mau mendengar kata-kata orang. Itu sebenarnya langkah yang mudah. Tapi saat kita bisa disugesti oleh orang lain dengan judgement sosial tadi, bahwa sekarang orang miskin itu tidak dianggap, yang kaya itu Lebih kuat, lebih kuat, terhormat. lebih punya power. Nah, judgement seperti itu atau penilaian orang lain terhadap kita yang seperti itu memberatkan diri sehingga kita gampang menyerah. Belum sampai tujuan sudah mengakhiri hidup. Kan banyak sekarang tuh anak-anak muda yang bunuh diri karena dia sebenarnya bukan karena apa ya, vibe sekarang tuh berbeda. Kayak media sosial saat ini tuh vibe-nya udah berbeda. Ya memang ada kayak motivasi itu ada, yang edukatif tuh ada. Cuman kenapa orang-orang sekarang itu lebih memilih vibe yang sedih, seolah-olah kita tuh terbebani oleh hidup, seolah-olah itu kita orang yang menderita. Kenapa orang-orang memilih seperti itu loh? Padahal ada yang lebih positif yang bisa diambil sebenarnya untuk kayak menyenangkan diri, lebih semangat lagi dan sebagainya, bahwa ya memang yang gagal itu pasti ada kegagalan dalam hidup, dalam pencapaian, tapi pasti bangkit lagi gitu loh. Tapi kenapa sekarang vibe-nya tuh pada set gitu, dan orang-orang yang tidak set itu terbawa menjadi set gitu. Apa itu kan? Makanya judgement sosial itu sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Harus gini. Jadi kan kayak standar hidup kita itu sebenarnya bukan dari kita. Udah diatur orang. Ji, kamu kayak gini tuh kurang pantas gitu. Berarti kan Aji kan pasti tersugesti, dia mikir, waduh, aku harus beli yang pantas nih buat nongkrongan kan gitu kan. Padahal kan kamu sedang dipaksa dengan tidak yang kamu suka. Itu menjadi penyakit loh. Iya nggak? Iya. Kamu suka dengan udeng kayak gini nih, dengan ikat kepala kayak gini. Terus ada orang yang ngomong nih, terlalu kuno Ji, nggak pantas kamu di tongkrongan kayak gini. Otomatis kan kamu sedang tersugesti dan kamu akan mewujudkan perkataan orang itu dengan apa yang dia suka kan. Pastinya sakit hati dahulu terus ingin merubah. Nah, tapi kan kamu tidak menjadi dari dirimu sendiri. Kamu tidak bahagia di situ. Karena kamu ingin diterima oleh orang lain, sehingga kamu merubah diri menjadi orang lain yang bukan Aji. Di situ juga beban sebenarnya. Dampaknya itu juga mengerikan juga ya Mas, judgement sosial itu. Iya, makanya bertempatlah di mana kamu bisa diterima. Jangan bertempat saat orang lain itu bisa menerimamu dengan apa yang dia inginkan. Itu jahat sebenarnya. Aku gini ya. Oh, biarin Aji sukanya gini ya udah kan gitu. Karena kita berteman bukan karena pakaiannya. Ya kan? Karena berteman Aji baik sama aku dan aku baik sama Aji. Udah, kita berteman seperti biasa bukan karena pakaiannya. Aku nggak mungkin merubah Aji sesuai dengan apa yang aku inginkan. Itu penyakit hati sebenarnya. Nah, itu bentuk dari pencarian jati diri juga. Orang kamu dipaksa, kamu sukanya pakai jin, dipaksa pakai sarung. Ya aku nggak suka. Otomatis kan kamu tertekan di situ. Itu santet sebenarnya. Beneran santet. Santet yang sesungguhnya. Santet sesungguhnya. Kamu sehat aja dibilang
Kamu kok kelihatan pucat tuh Ji, sakit. Padahal kamu sehat sebenarnya. Tapi kamu jadi pikiran, apa iya aku sakit? Jadi sakit beneran. Tersugesti. Sugesti itu santet paling manjur sebenarnya. Sugesti itu santet paling manjur. Nah, kembali ke judgement sosial tadi. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi atau memilah judgement sosial? Ya udah nggak usah mikirin omongan orang. Aku bahagia dengan ini. Ya otomatis apa yang aku lakukan dengan orang lain tuh ya udah gitu aja. Udah sih simpel sebenarnya. Kamu tidak perlu menjadi apa yang diinginkan dunia. Mati kamu. Nggak mampu. Jangan kamu menjadi apa yang diinginkan dunia. Nggak bisa. Mati Ji. Nggak mungkin kuat kamu. Otomatis temanmu satu dengan temanmu yang satu itu pengennya berbeda kok. Kalau Yang kita temenmu menuruti semua selesai. selesai kan. Gini kan. Kan anak-anak muda zaman sekarang, apalagi di media sosial yang sebelah tuh kan, itu banyak yang kata-kata set kayak gitu kan, banyak kata-kata yang mengandung apa ya, percintaan yang ini gitu kan, yang down, yang galau dan sebagainya. Skip aja, cari yang indah-indah gitu loh. Pokoknya kembalikan vibe Pargo zaman dulu tuh. Itu malah membuat orang tuh semangat sebenarnya. Ya enggak? Orang jadi dirinya sendiri. Oke juga kan. Kembalikan set vibe Pargo zaman dulu tuh. Daripada sekarang tuh set semua tuh. Komennya, aku tidak bersamanya. Apa-apaan sih? Kalau enggak dengan dia, aku mati. Iya, makanya itu. Itu loh yang bikin berat sebenarnya guys dalam hidup tuh. Jadi coba dipilah lebih dalam lagi. Media sosial digunakan untuk boleh. Siapa yang larang untuk bermedia sosial? Cuman apa yang tidak baik untuk dirimu jangan diambil. Apa yang baik ambillah. Ya sisi manusiawi emang kayak gitu, kadang set kadang enggak gitu. Cuman kalau kita bisa menerima segala sesuatu dengan tenang, tidak mungkin terbawa vibe dari orang lain. Orang yang set dia kok kamu terbawa-bawa kan sebenarnya gitu. Yang set Aji, dia cerita sama aku, terus aku juga terbawa. Ternyata kan aku menjadi solusi untuk dia. Nah itu loh. Bermain dalam psikologi itu emang kayak gitu. Rumit juga. Ya rumit, tapi gampang untuk masuk sebenarnya. Kamu membawa orang lain untuk masuk ke dalam psikologimu yang sedang set itu gampang banget. Oh iya, mereka kan jadi teringat masa lalunya yang set kan. Oh iya ya, aku dulu juga kayak gini mas. Emang bener mas. Jadi menyalahkan diri sendiri dan dia akan terpuruk. Lama, dia tidak berkembang gitu loh. Ya seperti itu, adjustment sosial itu sangat penting untuk pencarian dari diri. Udah ya udahlah gitu. Yang penting kita membantu orang lain, tapi jangan sampai terbawa dengan judgement yang diberikan orang lain kepada kita. Kita kayak gini ya, syukuri aja gitu. Seiring kita memberikan diri untuk berkembang. Itu hasil dari memaknai kehakikatan manusia itu sendiri. Iya. Jadi kan nggak neko-neko sebenarnya. Keren juga guys. Nggak neko-neko. Kalau kita diciptakan untuk nantinya mati, ya udah nggak neko-neko. Apa yang ditugaskan dengan kita ya kita berusaha dengan baik. Atau mungkin itu bisa didefinisikan itu mas. Kalau pepatah Jawa itu wayangi Gusti Allah. Wayangi Gusti Allah. Itu juga bisa masuk ke hakikat manusia, bahwa mungkin ini panemu pendapat saya mas. Kalau kita udah diciptakan di dunia ini, itu udah punya tugas masing-masing, makanya jangan menjadi apa yang diinginkan dunia. Iya. Itu bisa dimaknai seperti itu kah mas? Ya bisa juga. Kalau panemuman terserah. Apa yang membuatmu bisa untuk kayak memagari diri untuk berusaha lebih baik ya terserah itu. Bisa dimaknai seperti itu juga gitu. Jadi jadikanlah dunia seperti apa yang kamu inginkan. Gitu loh. Nah, itu sedikit tentang kehakikatan manusia, kenapa dia diciptakan di sini. Kalau bicara tentang kenapa alasan Allah,
siapa yang ditanya alasan Allah nggak pada tahu pastinya. Ya terserah Allah, mau nyiptain apa aja terserah dia, kan gitu. Ya saya bukannya gini ya, saya tidak mau sok tahu dan saya tidak mau melebihi kapasitas saya tentang Allah. Otomatis kan kalau saya sok tahu jadi, oh kamu Allah mas, nah itu salahnya di situ nantinya. Ya, saya bukan Allah. Apa yang saya tahu akan ungkapkan. Kalau saya tidak tahu alasan kenapa Allah menciptakan manusia, ya saya tidak ungkapkan. Karena itu permainan psikologi nantinya. Jatuhnya saya akan jadi orang yang berkhianat kepada Allah mungkin ya. Mungkin nanti juga banyak netizen juga kalau Nggak apa-apa, silahkan komentar. Nggak apa-apa. Sharing kan bebas kan gitu. Nah itu sedikit tadi. Saya kembalikan vibe Pargoy. Oke. Udah panjang lebar banget nih kita mas. Pembahasan tentang hakikat manusia itu sangat dalam sekali juga buat kehidupan kita sehari-hari juga. Ya memang sangat penting. Jadi pencarian jati diri itu penting. Tapi jangan sampai melupakan hak-hak orang lain yang ada dalam dirimu. Darahmu, pengetahuanmu, hartamu, apapun itu ada hak orang lain di situ. Jadi saat kamu mencari jati diri, jangan sampai lupa dengan hak-hak orang lain yang ada dalam dirimu. Itu sih kuncinya sebenarnya itu. Ya terus berusaha walaupun tertatih-tatih. Setidaknya kita tetap menyala walaupun redup gitu loh. Jadi kan berguna bagi orang lain. Urip iku urup itu Urip maksudnya. iki urup. Nah, Gus Gus Dur. Dur Sunan Kalijaga sebenarnya. Yo, Sunan Kalijaga ya. Kanjeng Sunan sebenarnya. Urip iku urup. Udah panjang lebar kita. Alhamdulillah. Udah diberi kesempatan Mas Jenar buat hadir di sini di episode kedua di podcast Rawung. Mungkin ada kesimpulan atau kata-kata hari ini Mas buat dari episode 2 ini hakikat manusia. Mungkin teman saya sudah pernah dengar ya. Jangan pernah ingin dianggap lebih dan jangan pernah berharap lebih. Saat kamu belum punya apa-apa, jangan menyukai siapa-siapa. Itu tamparan keras sih. Ya enggak, itu memang kita harus berusaha sebaik mungkin gitu loh. Itu judgement sosial sebenarnya. Karena orang tulus pasti akan dibuang. Nah itu aja sih. Aman ya. Ya. Terima kasih Mas Jenar. Sama-sama Mas Haji. Malam ini juga terima kasih teman-teman buat episode 2 kali ini hakikat manusia. Semoga sedikit obrolan santai kita juga non serius juga ini bisa jadi ilmu, juga bisa buat sudut pandang lain dari teman-teman juga. Untuk selanjutnya kita akan tutup. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Jurnal Jenar. Nyalain notifnya, kita bakal semangat terus buat upload di Jurnal Jenar. Ya. Terima kasih Mas Jenar. Sama-sama, Sekali lagi sama-sama. selamat malam. Sehat-sehat terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.